Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة Masjid Jami Imam Asy-Syafi'i, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kau tidak akan bisa menghitungnya. Kemudian salawat serta salam kita junjungkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Mari senantiasa kita mulai dengan doa, sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan tatkala kita meminta ilmu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hendaknya setiap muslim menghafalnya dan selalu memanjatkan pada waktu-waktu mustajab. Yang doanya, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kemudian alhamdulillah kita ingatkan bahwasanya kita sekarang berada dalam sebuah majelis ilmu. Ya, insyaallah di dalamnya kita akan memperdengarkan atau membacakan qala Allah, yaitu dari kitabullah Al-Quran, juga qala Rasulullah SAW. Di dalamnya juga terdapat hadis Nabi SAW, yang mana dalam sebuah majelis ilmu banyak ustaz-ustaz telah sampaikan, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Di antaranya dalam surat Al-Mujadalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan juga berilmu
beberapa derajat. Itu diantara fadilah atau keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Termasuk di dalamnya, insya Allah kita mudah-mudahan digolongkan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga Rasulullah SAW mengabarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'. Jadi di antara keutamaan menuntut ilmu itu adalah hadis ini, yaitu man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, keluar dari rumahnya, keluar dari negaranya untuk menuntut ilmu, kana fi sabilillah, maka dia berada dalam jalan Allah, dalam sabilillah, hatta yarji, sampai ia kembali. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Jadi di antara keutamaan seorang pengajar juga bahasanya, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya, wa ahlus samawati wal ard, dan juga para penghuni langit dan bumi, hatta namla fi juhriha, hatta semut di dalam lubangnya, wa hatta al-hut, dan juga hut, apa itu ya? Paus, ikan paus di dalam lautan, mereka itu yusalluna ala muallimin nasal khair. Mereka bersolawat kepada seorang yang mengajarkan manusia kebaikan. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang Allah dan Rasulnya berikan kabar gembira. Kita insya Allah digolongkan ke dalam seorang yang mencari ulum syar'iyah, ilmu-ilmu agama. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Qawaidul Arba' yang telah kita bahas dalam 2 pertemuan kemarin. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan. Jadi secara umum kita ulang kembali, mungkin di sana ada yang baru bergabung. Jadi kitab ini adalah risalah tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad ya, namanya adalah Syekh Muhammad, sedangkan Abdul Wahab itu adalah kakeknya. Maka terkadang keliru orang yang menuduh kita yang belajar dan mempelajari dan membahas kitab-kitabnya Syekh Abdul Wahab dikatakan Wahabi. Padahal Syekh Muhammad itu pengarang kitab ini namanya Syekh Muhammad, sedangkan Abdul Wahab itu kakeknya. Maka itu salah satu kekeliruan mereka. Yaitu maksudnya mereka menuduh kita mempelajari karangan Syekh Muhammad, akan tetapi mereka menisbatkan kepada kakeknya, karena mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, siapa Syekh Abdul Wahab, siapa Syekh Muhammad. Jadi namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama bapaknya Affan bin Abdul Wahab. Jadi itu insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan memulai sebelumnya kita ulang dulu secara cepat. Jadi kemarin seperti yang telah kita bahas bersama, bahasanya Syekh memulai dengan doa-doa untuk para talibul ilm yang menginginkan mencari kebenaran, mencari ilmu syar'i. Syekh Muhammad rahimahullah mendoakan kebaikan yang telah kita sampaikan, doa-doa beliau kita bahas juga. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwasanya Hanafiyah millata Ibrahim, jadi agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim itu anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu semata-mata
ajarannya itu agar beribadah kepada Allah mukhlishan lahuddin, dengan ikhlas, kemudian juga menjauhi kesyirikan. Kemudian juga kita telah mengetahui, tatkala kita mengetahui bahwasanya Allah, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, setelah kita mengetahui bahwasanya Allah itu menciptakan kita, para manusia, para hamba, untuk beribadah kepadanya, fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Jadi ibadah itu tidak dikatakan ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bahwasanya syirik itu dapat merusak tauhid dan ibadah seseorang, seperti merusaknya hadas dalam wudu, misalkan kentut atau yang lainnya, itu merusak toharoh, merusak kesucian berwudu. Maka itu bahayanya syirik, dapat membatalkan tauhid dan juga ibadah seseorang. Kurang lebih itu yang kita bahas kemarin. Dan kita insyaallah pada kesempatan kali ini akan melanjutkan. Kita masuk ke qaidatul ula, kaidah pertama. Mungkin ada yang punya buku, silakan dibuka, entah halaman berapa terjemahannya ya. Kita telah masuk ke qaidatul ula. Syekh rahimahullah mengatakan, an ta'lama anna al-kuffar alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Jadi hendaknya engkau ketahui, kata Syekh rahimahullah, bahwasanya kufar, orang-orang kufar, alladzina qatalahum Rasulullah, yang mereka diperangi tatkala itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka mengakui, menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliqul mudabbir. Itu adalah khaliq, sang pencipta, dan juga al-mudabbir, yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tapi pengakuan mereka tersebut bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Dialah sang pencipta, Dialah sang pengatur urusan, lam yudkhilhum fil Islam. Akan tapi pengakuan mereka tersebut belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dan Syekh menyebutkan, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Ini dalam surat Yunus ayat 31. Jadi Allah berfirman, qul may yarzuqukum, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, may yarzuqukum, siapa yang memberikan kalian rizki, minas samaa'i wal ard, rizki dari langit dan juga dari bumi, amman yamliku as-sam'a wal absar, atau siapa yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan dan juga pendengaran, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup, minal mayyit, dari yang mati, wa yukhrijul mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup, wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengurus segala urusan, segala perkara. Fasayaquluna Allah, maka mereka orang-orang kafir akan mengatakan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa? Jadi gitu. Mereka orang-orang kufar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mereka mengakui, mukirrun, menetapkan bahwasanya Allah lah juga yang memberikan mereka rizki dan juga mengatur urusan mereka. Allah yang menurunkan hujan. Akan tapi pengakuan mereka tersebut belum cukup untuk menjadikan mereka termasuk ke dalam orang-orang Islam, karena mereka kufur terhadap tauhid yang lain,
Jadi mereka itu mengimani rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu pemberi rizki, Allah itu adalah pencipta dan yang lainnya. Tapi mereka bersama itu mereka melakukan kekufuran. Mereka mengingkari tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas yang para ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yaitu ifradullah taala bi af'alihi, maknanya ifradullah taala bi af'alihi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Tadi misalkan Allah itu khaliq, pencipta, kemudian mudabbir, mengatur urusan. Kemudian yang kedua macam tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Yang ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah taala fil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Misal tauhid uluhiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa atau dalam sujud kita, dalam salat, dalam haji atau ibadah-ibadah yang lain. Yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini segala nama-nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW tetapkan di hadis beliau mengenai nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Jadi tauhid itu para ulama mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, membagi tauhid itu menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah yang pertama, kemudian juga tauhid uluhiyah, dan yang terakhir tauhid asma wa sifat. Nah, dalam kaidah pertama ini yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tulis bahwasanya orang kufar pada zaman Rasulullah SAW dulu, yang diperangi oleh Rasulullah SAW dulu, mereka mengimani, menetapkan tauhid rububiyah Allah, akan tetapi mereka kufur terhadap tauhid yang lain, yaitu tauhid uluhiyah. Maka pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tersebut belum cukup untuk menjadikan mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang Islam. Kemudian kita akan membacakan syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-qaidatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Telah kita sebutkan di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan an ta'rifa anna al-kuffar, agar kalian mengetahui bahwasanya kufar, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Jadi mereka itu mengakui tauhid rububiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dzalik iqraruhum bi tauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah tersebut lam yudkhilhum fil Islam, itu kata Syekh Shalih Fauzan belum cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, dan juga tidak menjadikan harta dan darah mereka itu haram. Jadi kaum muslimin itu haram darah dan juga hartanya diperangi, haram untuk diambil. Fadalla ala anna tauhid laisa huwa iqrarun laisa huwa al-iqrar bir-rububiyyah faqat. Jadi ini menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya tauhid laisa huwa al-iqrar, itu tidak hanya penetapan bir-rububiyyah faqat. Tidak hanya cukup mengakui dengan tauhid rububiyah saja, yaitu tadi mengakui bahwasanya Allah itu al-khaliq, pencipta, ar-razik, yang memberi rizki. Itu tidak cukup hanya mengakui hal tersebut. Wa anna syirk laisa huwa syirku fir rububiyyah faqat. Dan juga bahwasanya syirik itu
Tidak hanya kesyirikan dalam rububiyah saja. Bal laisa hunaka ahadan asyraka fir rububiyah illa syawadun minal khalqi. Bahkan tidak ada orang seperti ini yang melakukan kesyirikan kecuali mereka adalah orang-orang yang syawadun minal khalqi, orang yang menyimpang, orang yang berpemikiran salah, berpemikiran ganjil. Wa illa fa kullu tuqirru bi tauhidir rububiyah. Bila tidak ada, maka setiap umat tuqirru bi tauhidir rububiyah akan menetapkan dengan tauhid rububiyah. Wa tauhid rububiyah huwa, seperti yang tadi kita jelaskan, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu, kata Syekh Shalih Fauzan, iqrarun bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi. Itu penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq. Dialah yang menciptakan, war raziq, dialah yang memberi rizki, al muhyi, yang menghidupkan, al mumit, dan juga yang mematikan, al mudabbir, dan juga yang mengurus urusan. Atau secara ringkas, atau bi ibaratin akhsar, kata Syekh, tauhidur rububiyah huwa ifradullah taala bi af'alihi. Jadi tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mengenai af'alihi, pekerjaannya, atau bi af'alihi, pekerjaannya, yang Allah Subhanahu wa taala itu khaliq, mencipta, kemudian raziq, memberi rizki. Fala ahadun, kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allah ta'ala aw yarzuqu ma'allah aw yuhyi aw yumit, bal musyrikuna mukirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziq al muhyi al mumit al mudabbir. Maka tidak ada seorang pun dari hamba atau dari makhluk yang mengklaim atau mengatakan hunaka ahadan, di sana ada seorang yakhluqu ma'allah, yang mencipta bersama dengan Allah Ta'ala, aw yarzuqu ma'allah, atau memberi rizki bersama dengan Allah, aw yuhyi, atau menghidupkan, aw yumit, atau mematikan. Bal musyrikuna mukirruna bi anna Allah huwal khaliq. Bahkan orang-orang musyrik pun mengakui bahwasanya Allah lah al-khaliq, yang menciptakan, razik, yang memberi rizki, dan yang menghidupkan, dan juga yang mematikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila mereka ditanya, yaitu orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan Allah lah yang mencipta. Kemudian juga dalam surat Mu'minun, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, siapa Rabb semesta langit dan bumi, dan siapa Rabb arsy yang agung. Sayaquluna lillah, itu semua mereka akan mengatakan itu milik Allah. Jadi orang-orang kufar, orang-orang kafir, dan orang-orang musyrikin, pada kaidah pertama ini disebutkan mereka itu mengakui rububiyah Allah, bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, kemudian juga Allah lah yang memberi rizki. Tapi hal itu tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan, falaisa tauhidu huwa iqraru bi tauhidir rububiyyah kama yaqulu dzalika ulama'ul kalam wan nudhar fi aqaidihim. Jadi
tidaklah tauhid itu huwa iqrar, falaysa tauhid huwa iqrar bitauhid rububiyah. Jadi tauhid itu atau mengesahkan Allah itu dalam ibadah itu bukan hanya pengakuan bitauhid rububiyah, dengan tauhid rububiyah, sebagaimana kama yaqulu dzalika ulamaul kalam, sebagaimana pendapat ahlu kalam, ulama-ulama ahlu kalam atau ulama-ulama filsafat, wan nuzar, cendekiawan fi aqaidihim, dalam akidah mereka. Fa innahum yuqirruna bi anna tauhid huwa iqraru bi anna Allah huwal khaliq. Jadi mereka itu mengakui bahwasanya tauhid itu cukup hanya pengakuan bahwasanya Allah lah huwal khaliq, pencipta, kemudian ar-razik, pemberi rizki, yang mematikan dan menghidupkan. Fayaqulun, maka mereka berkata, wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Allah itu esa dalam zatnya, tidak ada pembagian baginya. Wahidun fi sifatihi la syabihalah. Bahasanya Allah itu esa dalam sifatnya, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi la syarikalah. Bahasanya Allah itu esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Dan ini merupakan semua adalah tauhid rububiyah. Jadi Syekh Shalih Fauzan mengatakan irji'u ila ayyi kitabin min kutubil ulama, silakan periksa, silakan kembali kepada kitab dari kitab-kitab ulama, ulamaul kalam, itu ulama ahli filsafat, ahli kalam. Tajiduna la yukhrijuna an tauhid rububiyah, maka kita tidak akan mendapatkan mereka itu keluar dari tauhid rububiyah. Wa hadza laisa huwa tauhidul ladzi ba'atsallahu bihi rasul. Jadi tauhid ini keyakinan mereka ini laisa huwa tauhid alladzi ba'atsallahu bihi rasul. Bukan tauhid yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bihadza wahdahu la yanfa. Jadi penetapan terhadap satu tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah, la yanfa, kata Syekh Shalih Fauzan, itu tidak akan bermanfaat. La yanfa'u sahibahu, bagi pelakunya, li'anna hadza aqarra bihi al-musyrikun, karena tauhid ini, jadi pengakuan terhadap tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan bermanfaat apabila kita kufur terhadap tauhid yang lain. Li'anna hadza aqarra bihil musyrikun, karena tauhid rububiyah tersebut juga diakui oleh orang-orang musyrikun, wasanadidil kufara, dan juga tokoh-tokoh orang kafir. Walam yukhrijuhum minal kufr, dan pengakuan mereka tersebut, yaitu pengakuan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala saja, lam yukhrijuhum minal kufri, belum mengeluarkan mereka dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil Islam, dan juga belum memasukkan mereka kepada Islam. Fahadza ghulatun 'azim, maka pemikiran orang-orang ahli filsafat, orang-orang ahli kalam tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, annahum yaqulun, biasanya orang-orang kafir itu mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Jadi mereka itu mengatakan ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, yaitu para berhala atau orang-orang saleh yang mereka anggap saleh, wa tawajjahna ilaihim, dan tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka illa li talabil qurbati wasyafa'ah, tidaklah kami menghadapkan wajah kami kecuali untuk memohon atau meminta kurbah,
Itu pendekatan qurbah wasyafa'ah dan juga syafaat. Qurbah di sini maksudnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka mengatakan kami berdoa kemudian juga menghadapkan wajah kami kepada mereka berhala-berhala atau kuburan orang-orang saleh illa li talabil qurba wasyafa'ah. Jadi mereka berdalil mereka melakukan hal tersebut untuk meminta qurbah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat. Fadalilu qurbah qauluhu ta'ala, Syekh Muhammad membawakan dalil qurbah. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi," dan orang-orang yang menjadikan min dunihi selain dari Allah auliya, wali-wali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kami ilallahi zulfa, kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun, sungguhnya Allah lah yang memutuskan di antara mereka apa yang mereka selisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar, sungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk man huwa kadhibun kafar, bagi siapa yang kadhib, pendusta, kafar, orang yang kufur, orang yang ingkar. Jadi pada kaidah kedua ini, kalau pada kaidah pertama tadi menerangkan bahwasanya kaum musyrikin, kaum kufar, mereka mengakui tauhid rububiyah dan ingkar terhadap tauhid yang lainnya, yaitu tauhid uluhiyah dan juga asma wa sifat. Jadi tadi pengertian tauhid asma wa sifat itu kan meyakini segala nama dan sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Itu pengertian tauhid asma wa sifat. Akan tapi orang-orang kufar, mereka memang mengakui beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka kufur terhadap nama Allah yang lain. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, "Wa hum yakfuruna bir-Rahman." Jadi orang-orang kafir itu yakfuruna bir-Rahman, mereka itu kufur terhadap Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman ini kan salah satu asma atau nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu hanya mengakui tauhid rububiyah saja, akan tapi ingkar terhadap tauhid yang lain. Mereka mengakui bahwasanya Allah lah yang memberi rizki, Allah yang Maha mengatur, akan tapi mereka meminta, tatkala pada prakteknya mereka meminta rizki tersebut, berdoa yang itu merupakan khususan bagi Allah, itu lewat mereka, lewat orang-orang yang mereka anggap salih atau berhala. Jadi mereka mengakui bahwasanya Allah itu sang pemberi rizki, kemudian sang pengatur yang menghidupkan dan yang mematikan, akan tapi dalam prakteknya mereka berdoa mensyirikkan Allah atau mempersekutukan Allah. Mereka berdoa kepada berhala-berhala, kemudian juga kepada orang-orang yang mereka anggap saleh. Jadi pada kaidah kedua ini menjelaskan kekufuran mereka. Mereka berdoa, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Mereka berdoa dan menghadapkan wajah mereka kepada berhala-berhala. Yang ini merupakan kekhususan Allah. Ini merupakan tauhid uluhiyah. Jadi kita itu diperintahkan untuk berdoa, kemudian menghadapkan wajah, meminta salat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk ke tauhid uluhiyah. Nah, pada kaidah yang kedua ini menjelaskan kesesatan mereka terhadap tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala.
Kita ulang, al-qaidatu tsaniyah annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Jadi tidaklah orang-orang kafir mengatakan bahwasanya kita itu berdoa kepada mereka atau berharap atau orang-orang yang mereka anggap saleh, wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wasyafa'ah. Jadi mereka itu berkhilaf bahwasanya mereka berdoa dan juga menghadapkan wajah itu semata-mata untuk li talabil qurba atau meminta qurbah wasyafa'ah dan juga syafa'ah. Kemudian kita baca syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Al-qaidatu tsaniyah annal musyrikin alladziina sammahumullahu musyrikin. Kaidah yang kedua bahwasanya orang-orang musyrik yang Allah Subhanahu wa taala menamai mereka sebagai orang-orang musyrikin wa hakama 'alaihim bil khulud finnar, dan menghukumi mereka itu kekal di neraka, lam yusyriku fir rububiyah. Jadi mereka itu tidak syirik terhadap rububiyah Allah, wa inna ma asyraku fil uluhiyah. Akan tapi mereka itu syirik atau kufur terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah. Mereka tidak mengatakan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka, sembahan-sembahan mereka takhluqu wa tarzuqu ma Allah, itu mencipta dan juga memberi rizki bersama Allah. Wa annahum yanfa'una aw yadurrun, atau mereka memberikan manfaat atau juga memberikan kemudaratan. Aw yudabbiruna ma Allah, atau mengurus bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ittakhaduhum syufa'a, akan tapi mereka itu menjadikan mereka, sembahan mereka itu sebagai syufa'a, yaitu pemberi syafaat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Jadi mereka itu beribadah, firman Allah, mereka beribadah min dunillah, kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang mereka itu tidak memberikan mudarat, wa la yanfa'uhum, dan juga tidak memberikan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah, dan mereka mengatakan mereka itu sembahan itu syufa'auna, pemberi manfaat kita, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu berkhilaf atau mencari alasan bahwasanya mereka berdoa ataupun menghadapkan wajah mereka ataupun hal-hal yang berkaitan tentang tauhid uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah, mereka berdoa dan menghadapkan wajah mereka itu, alasan mereka itu hanya untuk litolabil qurba, itu hanya untuk berharap meminta qurba dan juga syafaat. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan, karena ini merupakan salah satu kesyirikan. Jadi berdoa dan bertawajuh itu haruslah hanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita harus mensyirikkannya, atau hendaknya ketika berdoa atau menghadapkan wajah kita berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa wasilah. Itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita berdoa kemudian juga menghadapkan wajah ataupun salat dengan perantara, dengan wasilah, maka itu merupakan kesyirikan. Yang kesyirikan itu adalah dzulmun 'adzim, adalah perkara yang kezaliman yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sungguhnya Allah itu tidak mengampuni siapa yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Akan tapi Allah itu mengampuni orang-orang yang berbuat selain syirik, bagi siapa yang dikehendaki. Mungkin itu. Jadi secara garis besar pada kaidah pertama Syekh menyebutkan bahwasanya
bahwasanya kaum musyrikin itu pada zaman Nabi mereka menetapkan dan mengakui rububiyah Allah, akan tetapi mereka tidak mengakui uluhiyah Allah Ta'ala, sehingga mereka tersesat, dan pengakuannya terhadap rububiyah Allah tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Itu secara umum kaidah pertama. Jadi mereka hanya mengakui atau mukirruna bi rububiyah Ta'ala, hanya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua secara garis besar itu menjelaskan tentang pengingkaran kaum musyrikin terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dijelaskan mereka mengatakan mereka berdoa, bertabarruk, menghadapkan wajah kepada sesembahan selain Allah tersebut, atau berhala dari kalangan orang-orang saleh yang mereka anggap saleh tersebut, itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap syafaat darinya. Jadi itu secara ringkas mengenai kaidah pertama dan kedua. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Itu yang dapat Anda sampaikan. Apabila kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari ana dan juga waswas syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.